Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube kami hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang peninggalan dari Bapak Proklamasi Insinyur Soekarno. Soekarno adalah Presiden pertama Indonesia dan memiliki peran penting dalam memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Selain itu, beliau juga meninggalkan beberapa bangunan dan benda peninggalan bersejarah yang masih ada hingga saat ini. Mari kita mulai dengan bangunan-bangunan peninggalan Soekarno yang menjadi ikon di Indonesia. Monumen Nasional atau Monas. Monumen Nasional atau Monas adalah monumen nasional dan ikon arsitektur di Jakarta, Indonesia. Monas merupakan obelisk setinggi 132 meter yang terletak di tengah-tengah Lapangan Merdeka, Jakarta Pusat. Monumen ini dibangun untuk memperingati perjuangan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1950 setelah pemerintah Indonesia kembali ke Jakarta dari Yogyakarta. Setelah pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda, Presiden Soekarno mulai mempertimbangkan pembangunan monumen nasional yang sebanding dengan Menara Eiffel di depan Istana Presiden. Pada tanggal 17 Agustus 1954, didirikan Komite Monumen Nasional dan diadakan kompetisi desain pada tahun 1955. Namun, hanya satu desain yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh komite, yaitu desain karya Friedrich Silaban. Konstruksi Monas dimulai pada tahun 1961 di bawah arahan Presiden Soekarno dan dibuka untuk umum pada tahun 1975. Stadion Gelora Bung Karno atau GBK dan Hotel Indonesia atau HI. Stadion Gelora Bung Karno atau GBK dan Hotel Indonesia atau HI adalah dua peninggalan penting dari Presiden Soekarno di Jakarta, Indonesia. Stadion Gelora Bung Karno, juga dikenal sebagai GBK, adalah sebuah stadion serbaguna bertaraf internasional yang terletak di Jalan Pintu 1 Senayan Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Stadion ini didirikan pada tanggal 21 Juli 1962 sebagai tempat pelaksanaan Asian Games keempat dan telah menjadi tuan rumah berbagai acara olahraga dan hiburan besar sejak itu. Hotel Indonesia atau HI adalah sebuah hotel mewah yang juga merupakan salah satu peninggalan Soekarno di Jakarta. Hotel ini terletak di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat dan dibuka pada tahun 1962. Hotel Indonesia awalnya dirancang oleh arsitektur Indonesia Abel Suronsen dengan gaya modernis yang mencerminkan semangat nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal, yang juga dikenal sebagai Masjid Kemerdekaan, adalah salah satu peninggalan penting dari Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Masjid Istiqlal dibangun untuk memperingati kemerdekaan Indonesia dan merupakan Masjid Nasional Indonesia. Ide pembangunan masjid ini diajukan oleh Wahid Hasyim, Menteri Agama pertama Indonesia, dan Anwar Cokroaminoto, Ketua Yayasan Masjid Istiqlal. Pembangunan masjid ini dimulai pada tahun 1961 dan selesai pada tahun 1978 setelah 17 tahun. Masjid Istiqlal memiliki desain modernis dengan sentuhan arsitektur Islam tradisional. Kubah utama masjid ini memiliki diameter 45 meter dan dihiasi dengan puncak ornamen stainless steel berbentuk bulan sabit dan bintang, simbol Islam. Masjid Istiqlal terletak di sebelah Lapangan Merdeka dan berdekatan dengan Katedral Jakarta dan Gereja Immanuel, melambangkan harmoni dan toleransi antar agama. Masjid ini memiliki hubungan yang erat dengan sejarah kemerdekaan Indonesia dan menjadi salah satu simbol penting bagi bangsa Indonesia.
Patung Dirgantara dan Pembebasan Irian Barat. Patung Dirgantara dan Pembebasan Irian Barat adalah salah satu peninggalan Soekarno yang memiliki makna penting dalam sejarah Indonesia. Patung ini merupakan simbol dari perjuangan bangsa Indonesia dalam membebaskan Irian Barat dari penjajahan Belanda. Patung Dirgantara dan Pembebasan Irian Barat terletak di lapangan Benteng, Jakarta. Patung ini memiliki tinggi sekitar 35 meter dan terbuat dari perunggu. Patung tersebut menggambarkan seorang lelaki bertelanjang dada yang berdiri agak condong ke belakang dengan kedua kaki merentang dan tangan terentang ke atas memutuskan rantai. Patung ini mencerminkan seseorang yang berhasil melepaskan belenggu kolonialisme Belanda dan melambangkan kemenangan dalam pembebasan Irian Barat. Ide pembuatan patung ini berasal dari Soekarno setelah demonstrasi pada hari kemerdekaan 17 Agustus 1962, di mana Johannes Abraham Dimara, seorang tokoh pejuang, memotong rantai yang melambangkan pembebasan Irian Barat. Patung ini dirancang oleh Henk Ngantung, seorang pelukis dan gubernur DKI Jakarta pada tahun 1964 sampai 1965 dengan koreksi dari Soekarno. Awalnya, desain Soekarno dijadikan patokan dalam pembuatan patung. Peci hitam. Peci hitam adalah salah satu peninggalan dari Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Peci hitam adalah topi tradisional yang terbuat dari bahan beludru berwarna hitam. Topi ini memiliki bentuk kerucut yang dipotong pada bagian atasnya. Peci hitam umumnya dipakai oleh pria Muslim di Indonesia. Soekarno adalah tokoh nasionalis dan Presiden pertama Indonesia. Ia sangat terkenal dengan pemakaian peci hitam sebagai bagian dari pakaian resmi dan simbol nasionalisme Indonesia. Peci hitam memiliki makna simbolis sebagai identitas nasional dan kebanggaan Indonesia. Peci hitam masih digunakan oleh banyak orang di Indonesia, terutama pada acara-acara resmi, upacara negara, dan perayaan keagamaan. Peci hitam juga menjadi bagian dari seragam resmi Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Polri. Tongkat Komando. Tongkat Komando adalah salah satu peninggalan dari Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Tongkat ini memiliki makna penting dalam sejarah Indonesia dan merupakan simbol kekuasaan dan kepemimpinan Soekarno. Tongkat Komando Soekarno adalah sebuah tongkat yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 1,5 meter. Tongkat ini memiliki hiasan dan ukiran yang menggambarkan simbol-simbol nasional seperti Garuda Pancasila, bintang, dan pita merah putih. Tongkat komando ini menjadi salah satu atribut yang sering digunakan oleh Soekarno saat ia menjabat sebagai presiden. Tongkat komando melambangkan kekuasaan, otoritas, dan kepemimpinan Soekarno sebagai presiden pertama kemerdekaan dan kemajuan bangsa Indonesia. Keris bertuah. Keris bertuah Soekarno adalah salah satu peninggalan yang dimiliki oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Keris ini memiliki makna mistis dan dianggap memiliki kekuatan magis atau spiritual. Keris bertuah Soekarno memiliki filosofi yang mencerminkan nilai-nilai penting seperti pengendalian diri, harapan, keyakinan, dan kesederhanaan. Keris merupakan senjata tradisional Indonesia yang tidak hanya dilihat sebagai alat pertahanan diri, tetapi juga sebagai simbol kebudayaan yang mewakili keindahan dan keterampilan tangan para pembuatnya. Keris bertuah Soekarno mencerminkan nilai-nilai penting seperti pengendalian diri, harapan, keyakinan, dan kesederhanaan. Itulah beberapa peninggalan Soekarno yang bersejarah dan ikonis. Semua bangunan dan benda peninggalan ini dapat ditemukan di berbagai lokasi di Jakarta. Jadi, jika Anda berkunjung ke Jakarta, jangan lupa untuk mengunjungi peninggalan-peninggalan bersejarah ini. Terima kasih telah menonton video ini.
Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kami untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya.